Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, barusan sudah digelar pertandingan uji coba terakhir timnas U20 ya, menghadapi timnas India yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 4-0. Oke, kita bahas ya. Di pertandingan ini, Coach Indra Shafri bisa dibilang menurunkan hampir semua pemain terbaiknya, hampir semua ya di awal. Kemudian mencoba bermain cepat ya di awal, dan sayangnya hanya mendapatkan 1 gol ya, menghadapi India yang sebenarnya secara level ada di bawah kita. Mencoba bermain cepat, tetapi masalah timnas ini kayaknya masih sama ya, sama kayak kemarin, yaitu komunikasi masih berantakan. Kemudian penyelesaian di final third juga masih kurang ya. Banyak pemain yang masih kurang tenang dalam final third. Kemudian di babak kedua dicoba dirotasi lagi, mencoba bermain lebih lambat, justru mendapatkan 3 gol ya, karena Indianya sendiri sudah goyang banget gitu ya, udah banyak blunder segala macam. Akhirnya kita mendapatkan 3 gol. Oke, meskipun menang 4-0, PR timnas U20 menurut gue masih sangat banyak ya. Masih sangat banyak, dan menurut gue tidak ada yang terlalu berubah dari 3 pertandingan ini. Kesalahannya tuh relatif semuanya sama ya. Kesalahannya kita bahas lah ya. Udah gue bahas sebenarnya di video-video sebelumnya, cuman ini reminder aja. Pertama, yang paling kelihatan adalah timnas kita sangat lemah di lapangan tengah. Lapangan tengah ini sekali lagi gue katakan tidak ada kreator, sehingga bola tuh harus banyak ditrupas dari belakang langsung ke depan, ditrupas, atau mengandalkan sisi sayap, sisi wing. Dan itu tidak terlalu berjalan efektif sebenarnya ya, tidak terlalu berjalan efektif, karena kalau terlalu mengandalkan sisi wing, artinya kan mengandalkan crossing, mengandalkan cutback, dan itu akan cukup kesulitan ya. Itu akan cukup kesulitan kalau hanya mengandalkan pattern yang sama terus-menerus. Itu akan kesulitan gitu. Yang kedua adalah tidak tenangnya pemain timnas di final third ya. Di final third ini ketika timnas sudah berada di depan kotak penalti, ini masih kurang tenang dalam mengambil keputusan. Melawan India mungkin kita punya banyak sekali peluang untuk melakukan final third ya. Tapi kalau kita bicara pertandingan sebelumnya, 2 pertandingan sebelumnya, dimana kita kan tidak terlalu banyak peluang di final third, dan itu harus sangat efektif. Karena kalau menghadapi tim yang taruhlah di levelnya sama atau di atas, kita kan hanya mempunyai sedikit peluang ya. Tidak sebanyak seperti lawan India tadi. Dan kalau di final third-nya tidak bisa mengambil keputusan yang benar, ini hanya akan membuang-buang peluang. Dan terbukti memang di 2 pertandingan awal kan kita tidak bisa mencetak gol. Meskipun lawan Yordania kita nggak hoki lah, karena dapat penalti gitu. Jadi itu yang menurut gue harus diselesaikan ya oleh Coach Indra Shafri. Dimana masalah keputusan ya, keputusan di final third ini harus diasah lagi oleh Coach Indra Shafri. Yang ketiga, masalahnya tetap sama, komunikasi antar pemain. Dimana ketika pemain sedang dalam kondisi atau sedang dalam memegang bola, ini off the ball-nya ini masih nggak tahu ya kayak gimana yang bener gitu. Patternnya masih nggak tahu. Ketika pemain misalkan di pressing sampai 3 orang, kadang pemain ini nggak dibantu gitu dengan off the ball yang bagus. Sehingga harus di long ball, harus ya hilang bola dan lain sebagainya gitu. Dan ini cukup merepotkan ya, karena kalau misalkan nanti lawan Iran, lawan Uzbekistan yang punya tenaga ibaratnya power jauh lebih besar dari lawan-lawan kita sekarang, ini akan kelimpungan banget kalau off the ball-nya tidak dinamis gitu. Kalau off the ball-nya tuh masih kaku gitu. Ini pasti akan sangat kesulitan dalam mengontrol ritme permainan. Dan ya PR Indra Shafri sekali lagi masih sangat banyak ya. Dan gue rasa ya tim pelatih Kluivert kan akan datang ya.
ini gue rasa harus banyak berbicara sih soal ini ya dengan tim pelatih Kluivert mungkin ya, untuk memfix PR-PR ini supaya nanti di Piala Asia kita bisa perform. Karena jujur aja dari 3 pertandingan ini gue tidak impress sama sekali sama ini timnas. Pertama, timnas ini secara basic, secara material masih banyak sekali pemain yang mentah dalam tanda kutip. Mentah itu dalam artian apa? Mengambil keputusan masih banyak salah, kemudian passing masih kurang kenceng, kadang terlalu kenceng, kontrol bola kadang terlalu kenceng. Jadi masih banyak pemain yang seperti itu gitu. Dan ini kan PR sekali gitu ya. Kalau udah masuk ke Piala Asia U20 kan ini kan harusnya udah nggak jadi masalah gitu kan. Mereka kan bukan U17 lagi gitu. Jadi hal-hal elementer kayak passing control itu harusnya udah tidak lagi jadi masalah. Tapi sayangnya di timnas ini masih ada beberapa yang jadi masalah, dan ini cukup mengganggu ya. Tadi pun lawan India itu pun masih terlalu kelihatan gitu. Kayak umpan terobosan yang harusnya bisa sedikit lebih kencang, ini pelan banget sehingga bisa dipotong. Hal-hal kayak gitu sih yang bener-bener harus diperbaiki sekali oleh Coach Indra Safri. Jadi kita lihat masih ada 2 minggu kurang lebih ya waktu. Kurang dari 2 minggu lah. Masih ada waktu. Apakah 3 pertandingan ini bisa dijadikan bahan evaluasi oleh Coach Indra Safri ya? Karena so far kalau gue melihat 3 pertandingan ini kayak bentuk permainannya ini masih kurang terbentuk gitu. Masih patternnya tuh masih berubah-berubah gitu. Kadang terupas dari tengah, terus kadang juga dari sayap gitu ya. Kemudian kadang mainnya crossing gitu ya. Dan gue tidak melihat efektivitas dari semuanya. Dari semua pattern mungkin yang dicoba oleh Coach Indra Safri, gue tidak melihat efektivitas sama sekali gitu. Belum ada yang bisa dibilang menjadi pakemnya timnas. Ini masih kurang terlihat gitu. Dan gue rasa kalau ini belum bisa di-fix sampai nanti, sulit banget sih lawan Iran Uzbekistan sangat sulit. Jadi ya ini sekali lagi gue takut salah ngomong ya, karena ya gue jujur agak pesimis dengan tim ini. Agak pesimis ya. Jadi mudah-mudahan timnas mendapatkan hasil yang baik. Katanya Dion Marks dan tim Gaispen itu bisa masuk ya. Dion Marks itu kan gelandang bertahan, tim Gaispen itu back sayap ya. Wingback bisa main di kiri, bisa main di kanan tim Gaispen itu. Jadi we'll see apakah 2 pemain ini nanti akan masuk. Karena gini, untuk Dion Marks ya terutama ya, gue kan udah bilang Dion Marks ini sangat dibutuhkan untuk timnas U20. Di video-video sebelumnya gue udah bilang seperti itu. Gue harap Dion Marks bisa masuk untuk kestabilan lini tengah. Karena gini, secara kualitas passing ini kelihatan banget kualitas passing pemain-pemain tengah kita ini untuk ukuran pemain tengah ya, ini masih kurang banget sih. Kualitas passing ya gue bilang. Sehingga kontrol permainan yang harusnya mereka lakukan ini sulit sekali berjalan. Karena apa? Akurasi passingnya ini masih sangat kurang. Mungkin 2 pemain yang mungkin bisa ada di tim ini ya, yaitu Tony Firmansyah dan Welber Jardim. Cuma 2 itu doang. Sisanya untuk gue masih goyang banget sih. Sisanya masih goyang banget. Dan ya kita lihat apakah segambreng PR yang ada di timnas U20 ini bisa diselesaikan. Karena tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada TSC, sudah tidak ada pertandingan uji coba. Nextnya adalah main event. Nextnya adalah target utama. Target utama kita adalah lolos ke 4 besar dan mengunci 1 tiket ke Piala Dunia U20 ya. Apakah itu bisa?
kita berdoa saja ya guys ya, semoga bisa. Amin. Ya, thank you.